Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ya, di film nih teman-teman, kalau ada adegan mengerikan, kita bisa dengan tenang karena kita tahu ya, itu semua ya cuma acting. Ada skripnya, ada sutradaranya. Tapi gimana kalau adegan yang paling mengerikan yang pernah lu lihat justru nggak ada skripnya? Gimana kalau itu terjadi secara live di depan jutaan pasang mata yang nggak bisa berbuat apa-apa selain menonton? Mau tahu nggak sisi lain dari sejarah televisi yang ingin dilupakan oleh banyak orang? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Super Talent Kroasia. Pada suatu hari di tahun 2022, warga di salah satu kota di Kroasia dibuat sangat heboh tuh sama sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi teman-teman, di sebuah kafe yang ada di pusat kota nih, seorang wanita ditemukan tewas dengan cara yang begitu brutal. Pelakunya, orang yang dulu pernah tampil di televisi nasional, yaitu Roman Bernada. Dia ini dulu tampil di acara Super Talent Kroasia, versi lokalnya dari American's Got Talent gitu ya. Nah, bapak ini tuh ikut acara TV-nya persis setahun sebelumnya. Roman yang nyanyi, Biancanya tuh main biola. Tapi sayangnya, bukannya memukau, saking pedenya tuh dia malah bikin suasana panggung jadi canggung. Kalian bayangin aja, sebelum mulai nyanyi nih waktu diwawancara gitu, gayanya udah bener-bener songong dan bikin bingung. Vi se mene ne sjećate, jel da? Ja. Ne. Prije puno godina. Aha, ja se trebam sjećati kad sam snimala škola, spot. jel ide Hardo, ide? Je, ja se ispričavam, ali stvarno moram vas... Bahkan waktu ditanya dia tuh mau nampilin kemampuan apa, jawabannya malah... Koji je vaš talent? S čim ste se došli Ja nemam predstaviti? nikakav talent. Pa šta ste onda došli? Radit. Ali potpuno nebitno, emisija se zove Super Talent, Ja vas kolegica... dečki volim, nemojte mi zamjeriti. Alo, polako, mislim da ipak ćemo mi ovdje voditi riječ. Dari sini kebayang lah ya seberapa aneh orang ini. Nah, waktu mereka akhirnya tampil dengan bawain lagu My Way, dari sini semuanya tuh langsung jadi memburuk. Masalahnya gak selesai di situ teman-teman. Setelah semua juri neken tombol X, Roman dan juga Bianca gimana? Mereka nolak untuk berhenti. Romane. Mereka cuek aja main terus dan juga nutupin suara juri yang sudah teriak-teriak tuh nyuruh mereka stop. Bahkan produsernya aja sampai harus naik panggung buat ngusir mereka. Dari sini istrinya juga kemudian malah ngegas kalau dia tuh punya gelar dokter di bidang musik dan nyindir tuh para jurinya yang dianggap gak kompeten. Gokil banget kan? Ini sih suami istri yang cocok banget ya. Kayak botol yang ketemu sama tutupnya aja kalau bisa gue ibaratin. Bahkan karena penampilannya itu dianggap banyak orang menjadi salah satu siaran paling kontroversial dalam sejarah Super Talent Kroasia. Nah, tapi yang gak banyak orang tahu tuh setelah dia dihujat sama banyak netizen nih, kehidupan si Roman tuh berubah menjadi semakin gelap. Dia hidup sebagai musisi jalanan dan bahkan nih pernah ketangkap lagi bugil sembari jalan-jalan di kota. Suatu hari dia temenan nih sama seorang nenek 67 tahun bernama Darinka Krevic yang tulus banget ngefans sama suaranya. Nah, pada Februari 2022, Darinka ngeraktir Roman tuh ngeteh di sebuah kafe di sana. Waktu takjilnya datang, Roman tuh tiba-tiba mau bayar ceritanya. Tapi dia panik karena dompetnya hilang teman-teman. Dia langsung nunjuk si Darinka dan juga ngamuk. Dasar maling lu, balikin dompet gue. Roman kalah dan dia nyerang si nenek ini. Orang-orang di kafe itu coba misahin teman-teman, tapi Roman terlalu kuat. Dia nyeret si Darinka ke belakang bar, lalu injek-injek dan juga ngeloncatin kepalanya si nenek berkali-kali tuh sambil tersenyum dan juga teriak, "Mati lu penyihir!" Darinka tewas di tempat teman-teman. Sedangkan dompetnya si Roman ketemu di lantai, atau lebih tepatnya di dekat kursinya. Yang mana ternyata nih cuma jatuh dari kantongnya. Nah, setelah ngebunuh, Roman lari keluar lah tuh, ngelepasin semua bajunya yang berdarah dan jalan-jalan keliling kota telanjang pula. Orang-orang di jalan tuh malah ngakak dan juga fotoin dia. Mereka nggak tahu kalau dia ini baru aja membunuh orang. Dia akhirnya jalan ke kantor polisi tuh dan juga cuma bilang, "Saya nggak baik-baik saja." Ternyata Roman sudah lama mengidap skizofrenia yang tidak terdiagnosis. Dia punya delusi kalau dia adalah utusan Tuhan yang dikirim ke bumi. Tragis banget ya. Darinka, satu-satunya orang yang tulus percaya sama bakatnya, malah dibunuh tuh dengan cara brutal gara-gara kesalahpahaman yang konyol. Roman akhirnya nggak dipenjara tuh, tapi dikirim ke fasilitas kesehatan jiwa selama 40 tahun. Ronald William Braun.
Pada akhir 1970-an di Florida, pernah ada sebuah acara anak-anak bernuansa Kristen yang namanya itu adalah Joy Junction. Isinya seru banget teman-teman, ada lagu-lagu, permainan, dan juga karakter-karakter lucu. Dan gitu programnya bagus juga sebenarnya. Soalnya anak-anaknya tuh bakal diajarin tentang kebaikan, kejujuran, serta nilai-nilai moral. Karakternya tuh ada Sheriff Dawn, Profesor Cloudhopper, dan juga Ron bersama bonekanya yaitu Morty. Nah, cuma kita nggak bakal bahas semuanya ya. Gue di sini mau ngebahas spesifik tentang karakter Ron yang diperankan sama Ronald William Brown. Di kehidupan sehari-harinya, pria ini dikenal sebagai sosok yang kebapak-bapakan banget. Yaitu sering bikin pertunjukan boneka di acara sekolah minggu, ngantar anak-anak ke gereja, dan ngundang anak-anak buat belajar Alkitab di rumahnya juga. Buat banyak orang tua, Ron ini adalah sosok teladan yang bisa dipercaya deh pokoknya. Cuma di balik cerita religius dan juga senyumannya itu, Ron menyimpan rahasia gelap yang baru terbongkar puluhan tahun kemudian. Red Flag pertama terjadi tahun 1998. Polisi pernah ngeberhentiin mobil Ron dan nemuin tumpukan pakaian dalam anak-anak di sana. Alasannya apa? Oh, itu cuma buat properti boneka saya kok. Aneh banget teman-teman. Tapi entah gimana, polisi percaya dan juga dia dilepas begitu saja. Waktu berlalulah singkat cerita. Nah, di tahun 2012 nih, polisi lagi menyelidiki sebuah jaringan predator online ceritanya tuh teman-teman. Mereka nangkap seorang pria di Kansas. Waktu komputer si pria ini digeledah, polisi menemukan chat log yang super mengerikan. Dia ternyata sering ngobrol intens sama seorang pria di Florida. Pria di Florida itu adalah Ronald William Brown tadi. Masalahnya, di chat itu tuh mereka ngomongin hal-hal yang begitu ekstrim, termasuk penculikan dan juga kekerasan terhadap anak-anak. Dia bahkan ngirim diagram dan juga foto-foto yang dia ambil diam-diam dari anak-anak itu. Setelah adanya bukti ini, polisi pun langsung gerebek rumahnya si Ron. Kalian terus tahu nggak apa yang mereka temukan di sana? Polisinya shock berat teman-teman. Mereka menemukan ribuan file ilegal di komputernya tuh, termasuk konten mengerikan yang melibatkan anak-anak yang sudah meninggal. Mereka juga menemukan rencana tertulis dan juga gambar-gambar yang dia kumpulkan sejak tahun 1978. Makanya dari situ polisi langsung menangkap bapak ini dan dirinya kena hukuman 20 tahun penjara federal. Sayangnya di tahun 2020 kemarin Ronald Brown meninggal di dalam penjara tuh akibat komplikasi penyakit saraf. Begitu kasus ini meledak, Joy Junction langsung hilang dari peredaran. Semua stasiun TV menghapus jejaknya. Acara yang tadi yang jadi tontonan wajib anak-anak sekarang menjadi lost media tuh yang tabu untuk bicarakan. Ryan Jenkins. Kalian pernah nonton reality show kencan gitu gak sih? Yang isinya drama di mana cowok-cowok keren rebutin satu cewek gitulah intinya. Ya kebanyakan sih settingan ya. Tapi gimana kalau salah satu kontestan favorit di acara itu ternyata adalah pembunuh berdarah dingin di dunia nyata. Dan yang lebih gilanya lagi, dia membunuh istrinya waktu acaranya lagi tayang di TV teman-teman. Ini beneran kejadian ya. Kenalin, acaranya adalah Megan Wants a Millionaire tuh pada tahun 2009 yang lalu. Konsepnya sih klise ya kalau bisa gue bilang. Jadi ada 18 cowok tajir nih yang bersaing dapetin hati cewek bernama Megan Hauserman. Salah satu kontestan yang paling menonjol saat itu adalah Ryan Jenkins. Dia ganteng, jago ngomong, karismatik banget, sampai-sampai dapat julukan smooth operator dari para kru TV-nya juga. Dia menjadi salah satu finalis lah intinya. Namun, seminggu setelah acara ini mulai tayang atau tepatnya bertanggal 15 Agustus 2009, polisi di California dapat laporan tuh soal bau busuk dari sebuah koper yang dibuang di tempat sampah. Waktu dibuka, isinya adalah jasad seorang wanita pirang yang sudah dimutilasi secara brutal. Gigi dan juga jari-jarinya dihilangkan dengan tujuan biar nggak bisa diidentifikasi. Namun, gimana cara polisi tahu tuh siapa dia? Cuma satu yang tersisa teman-teman, nomor seri di implan payudaranya. Ternyata korbannya adalah Jasmine Fiore. Dia ini adalah seorang model. Dan suaminya adalah Ryan Jenkins tadi. Nah, dari sinilah ceritanya semakin gila. Gak lama dari situ, Ryan Jenkins acting panik teman-teman. Dia nelfon polisi seperti ini. Pak, istri saya tuh Jasmine hilang nih. Semalam dia tuh pergi, gak balik-balik. Polisinya ngecek dong. Ternyata Ryan tuh nelfon polisi 12 jam setelah mayat istrinya ditemukan. Polisi pun juga ngecek CCTV hotel tempat mereka nginap pada malam itu. Kelihatannya mereka tuh check-in bareng tuh.
Tapi jam 4:30 pagi Ryan kabur dari hotel secara sendirian. Jasmine gak pernah kelihatan lagi setelahnya teman-teman. Dari situ Ryan langsung menjadi tersangka utamanya. Nah, karena sadar diri itu sedang diburu, dia langsung kabur seperti di film-film. Dari LA dia itu ke Nevada, lalu ke Utah, sampai akhirnya nyebrang ke perbatasan ke Kanada yang dia lakukan sendirian teman-teman. Acara TV-nya pun juga jadi panik total tuh. Mereka langsung stop tayang acara Megan's Once a Millionaire saat itu juga, yang mana baru tayang 3 episode. Dan perburuan polisi pun berakhir pada tanggal 23 Agustus tuh teman-teman. Polisi nemu Ryan ini di sebuah kamar motel yang ada di Kanada. Tapi mereka telat ya, dia sudah tewas. Yang mana semuanya itu dengan cara gantung diri sendiri. Dan yang paling bikin kesel, waktu investigasi ketahuan kalau acara TV-nya sudah tahu teman-teman kalau si Ryan ini punya catatan kriminal, yaitu pernah nyerang cewek sebelum syutingnya tersebut. Tapi mereka cuek aja tuh karena mungkin berpikir, biar drama itu dapet. nah akibat skandal ini, aturan audisi reality TV di seluruh dunia berubah menjadi super ketat. Gila ya, di depan kamera bisa menjadi idola tuh, tapi di belakang kamera monster ternyata teman-teman isinya. Melanie Williams. Berikutnya ada game show TV yang hadiahnya miliaran rupiah. Caranya juga gampang, kalian cuma perlu jawab 21 pertanyaan super personal tentang diri teman-teman. Tapi ada satu aturannya, kalian harus jawab jujur. Gimana mereka tahu kalau lu tuh pada jujur? Sebelum syuting, yang ikutan tuh bakal sudah dites pakai poligraf, yang mana adalah alat pendeteksi kebohongan ya. Jadi nantinya di tes panggung, kalian tuh harus ngasih jawaban yang sama persis kayak waktu dites tadi. Dimana kali ini di depan keluarga, pacar, dan juga jutaan penonton TV-nya. Tapi pertanyaannya pun juga bukan kayak Apa warna favorit kalian? bukan begitu ya teman-teman, tapi lebih ke Lu pernah selingkuh dari pacar lu? atau Lu beneran suka sama masakan ibu lu? nah kalau kalian jujur nih, yaitu sesuai hasil poligraf, duitnya bakalan nambah terus. Tapi kalau sampai bohong, kalian jelas akan pulang tanpa bawa apa-apa dan semua orang tahu kalau kalian baru aja berbohong. Ini beneran ada dan nama acaranya adalah The Moment of Truth pada tahun 2008. Nah, acara ini tapi juga menjadi bencana reality TV tuh yang paling gila gara-gara satu kontestan. Kenalin, namanya adalah Melanie Williams tuh, yang mana dia itu berbeda daripada yang lainnya. Dia ini datang buat ngebongkar rahasia super gelap. Melanie ini adalah mantan anggota FLDS tuh, yang mana adalah salah satu sekte poligami paling terkenal dan juga problematik yang ada di Amerika. But realize, young ladies, the best thing is to leave your life in the hands of God through His prophet. Saking gilanya pengakuan Melanie, episode 9 waktu dia tuh main itu teman-teman sampai sekarang dihapus dari internet. Literally jadi lost media dan gak pernah ada yang bisa menemukannya. Tapi anehnya, dia balik lagi tuh di episode ke-10 buat pertanyaan final, yaitu sebesar $500.000 atau setara dengan 7 sampai dengan 8 miliar. Gak ada teman-teman satu pun kontestan yang pernah menangin hadiah utama ini. Namun waktu dikasih pertanyaan terakhir, Melanie langsung menangis. Do you believe your father, as an adult, has ever had sexual relations with a minor? Yes. Ayahnya yang duduk di kursi penonton jelas kelihatan bingung tuh. Setelah pertanyaan itu dijawab dan juga poligraf tuh bilang dia jujur, penonton di studio jelas langsung heboh. Hostnya juga langsung nanya tuh ke si ayahnya soal hubungan ilegal ini tuh yang baru aja dibongkar. Are you saying that one of his 4 wives in the polygamous lifestyle was not 18 when he married her? Yes. Okay. Well, that's information. It happens all the time. As part of that culture. Yeah, it happens all the time. Let's hear what John feels about it. Gosh, I'm not sure when I did this I knew what a minor was. That was a long time ago. Okay. Wife number 2 was 17. She had just gotten out of high school. She was her senior year. She was 17. And her father
asked me to marry her and had the thing all set up, and that was the religion I believed in, so I did. I married her. I think it's important that I let you guys say what the facts were and how this happened. And I thank you for that. And I, first of all, want to say to you, congratulations. It's very difficult to answer the question. I don't think you do that. Well, we have found a truly honest person in America. Her name is Melanie Williams, and she's won $500,000. What she has revealed, how you feel about what she's revealed, how I feel about it, will take some time to get our heads around. But the fact remains, she answered our 21 questions. She has won $500,000. We have another participant ready to fill that chair. Let's meet them. Si Ayah jelas panik dan juga ngeles tuh. Oh, itu nggak bener. Cewek itu udah 17 tahun kok. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ ya teman-teman. Beberapa bulan setelah acara itu tayang, Melanie tulis di blognya tuh. Dia bilang ayahnya bohong di TV. Cewek yang dipacari ayahnya itu bukan 17 tahun tapi 14 tahun. Jadi Melanie ini literally pakai game show TV nasional buat maksa ayahnya mengakui kejahatannya di depan umum tuh. Meskipun si ayah tuh nggak pernah dituntut secara hukum setelah itu, Melanie berhasil membongkar kebusukan sekte yang selama ini ditutup-tutupin tuh teman-teman. Gak lama kemudian acara The Moment of Truth ini pun berakhir tamat ya. Yang mana mungkin karena dianggap sudah kelewat batas. Penemuan mengerikan. Ini mungkin menjadi salah satu momen siaran langsung paling gila sekaligus bikin merinding yang pernah ada. Bayangin, lu nih seorang reporter tuh lagi ngeliput kasus anak hilang di sungai, terus nggak sengaja nemuin mayatnya waktu lagi live di TV. Ini beneran kejadian di Brasil pada tahun 2025 kemarin ya. Jurnalis itu bernama Lenildo Frazal dan dia sedang meliput di sungai Merim karena ada seorang gadis yang dinyatakan menghilang waktu lagi berenang bersama teman-temannya. Nah, supaya penonton pada tahu kondisi di lapangan, dia ini mencobalah untuk ngasih tahu seberapa dalam sungainya. Dan waktu berjalan ke tengah-tengahnya, tiba-tiba dia kaget sendiri seperti ini. Di bayangan kalian apa tuh teman-teman? Awalnya gue pikir ada buaya atau ikan yang gigit kakinya tuh. Cuma dia yakin kalau itu tuh bukan ikan karena bentuknya seperti sebuah tangan. Nah, beberapa jam setelah kejadian ini, tim penyelamat dan juga pemadam kebakaran melanjutkan pencarian di lokasi yang sama. Lalu tahu nggak apa yang mereka temukan? Persis di tempat reporter tadi berdiri, mereka nemu tubuh Raisa, seorang gadis yang dinyatakan hilang ini teman-teman. Hasil forensik juga menunjukkan bahwa Raisa meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja tuh, tanpa tanda-tanda kekerasan sama sekali. Jadi, si jurnalisnya tadi tuh tanpa sadar, literally nyenggol jasadnya si korban waktu lagi siaran langsung ya. Ngeri banget sih ini. Rod dan Rachel Saunders. Perjalanan mencari keindahan alam ternyata bisa berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Kenalin, ini pasangan ahli botani asal Inggris yaitu Rod dan juga Rachel Saunders. Mereka dikenal sebagai peneliti bunga langka yang mengabadikan hidup mereka untuk belajar dan juga koleksi benih tambahan dari berbagai belahan dunia. Nah, pada awal Februari tahun 2018, mereka tuh ekspedisi ke hutan dan juga pegunungan di Afrika Selatan bersama dengan kru acara BBC. Tujuannya apa? Mencari bunga gladiolus langka ya teman-teman. Nah, cuma setelah syutingnya selesai, pasangan ini pamitan lah tuh dengan tim televisi karena mau ngelanjutin perjalanan ke Ngoye Forest Reserve ya. Tapi sayang, ini adalah kali terakhir mereka hidup. Beberapa hari kemudian, kontak dengan pasangan ini tiba-tiba aja terputus. Padahal nggak biasanya mereka tuh seperti ini. Makanya, para kru TV yang masih di Cape Town akhirnya cobalah bikin laporan ke polisi tuh. Awalnya semua orang tuh pada mikir kalau ini murni kecelakaan. Ya wajar kan, hutan itu terkenal bahaya dan cuacanya pun juga ekstrim. Jadi mungkin aja mereka tuh jatuh, kesasar atau bahkan kena musibah. Tapi saat polisi nemu mobil mereka di tepi sungai Tugela, di dalamnya tuh kosong banget teman-teman. Gak ada apa-apa sama sekali, kecuali bercak darah dalam jumlah besar di bagian bagasinya. Setelah dites, itu ternyata adalah darahnya si Rachel. Jelas, ini bukan kecelakaannya, ini adalah pembunuhan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata selama mereka tuh di hutan, mereka diintai teman-teman. Bukan sama binatang buas, tapi sama manusia. Malam itu, waktu Rod dan juga Rachel lagi tidur nyenyak di tenda nih, para pelakunya nyergap. Pasangan ini dibunuh secara brutal waktu masih di dalam kantong tidur mereka. Pelakunya total 3 orang ya, lalu masukin jasad mereka ke dalam mobilnya si pasangan, lalu ngebawa ke sungainya tadi tuh teman-teman, dan dibuang ke sungai yang penuh dengan buaya itu.
Rencananya ini tuh ya biar semua bukti itu dimakan habis dan juga mereka tuh nggak akan pernah ditemukan. Tapi nyatanya rencana itu gagal ya. Beberapa minggu kemudian nelayan menemukan sisa-sisa jasad mereka. Motif pembunuhan ini sendiri diyakini terkait dengan kombinasi antara uang dan juga ideologi ekstrim. Soalnya pelakunya itu langsung nguras rekening bank serta pakai kartu kredit korban buat belanja barang-barang mewah. Dan pada akhirnya ketiga pelakunya divonis bersalah di tahun 2024 serta dihukum penjara seumur hidup mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.